Oke, selamat sore. Bersama saya, Jim Lomen Siombing, pendiri dan inisiator Jakarta Barometer. Sore ini saya di Bilangan Pulau Mas, tepatnya di Cafe Sumatera. Di sini enak banget nih. Apa namanya, kopinya gue sangat-sangat seneng di sini. Terus kita mau bicara apa nih sore hari ini nih? Ya, kemarin yang pertama itu soal ketahanan pangan, terus kemudian kita mengejar tentang menciptakan kedaulatan pangan. Saya kira itu langkah presiden untuk dapat menekan harga beras yang sulit untuk diturunkan. Itu satu. Tapi kalau sekarang lebih fokus kedaulatan pangan ya. Untuk memperoleh kedaulatan pangan sebenarnya buat saya itu gampang-gampang susah. Kemauan kita, pemerintah, masyarakat, semua stakeholder. Saya punya pengalaman begini. Saya dalam satu kesempatan, saya pulang kampung, kebetulan saya orang Batak. Di kampung saya itu memang ada pertanian, ada perkebunan, kopi, singkong, ubi-ubian. Nah, dalam satu kesempatan saya jalan ke pematang petani situ, apa namanya, pertanian ya. Terus dalam pikiran saya begini, bagaimana dulu leluhur-leluhur kita ini menanam padi? Tentu hamanya juga sama, tantangannya juga sama. Tapi kan tidak ada yang namanya pupuk kimia. Rupanya kearifan lokal berjalan di situ. Contoh begini ya, untuk menghadang supaya ulat tidak masuk ke batang padi. Ya. Orang dulu leluhur kita, opung lah panggil saya, opung-opung saya dulu, itu di ani-ani kebun itu, di ani-ani tanah pemisah lahan itu ditaruh daun-daun loh. Jadi ulat itu tidak menyerang batang padi. Yang dimakan adalah daun-daun itu. Itu satu. Lalu yang kedua, tidak semua orang berani dengan ular. Cara supaya tikus tidak masuk ke sawah, ular. Tapi tidak semua orang berani terhadap ular. Maka dikenal ular sawah. Sebenarnya ular sawah itu kan untuk nangkap tikus-tikus itu. Nah, leluhur kita dulu, supaya tikus tidak masuk ke pertanian, memakan batang-batang padi, itu rambut-rambut nenek-nenek, ibu-ibu, segala macam orang tua tuh motong rambut, terus rambutnya itu ditaruh di tempat pengairan. Jadi ketika tikus mau masuk, dia mencium rambut manusia, dia nggak jadi masuk. Kalaupun akhirnya masuk, ya itulah kita butuh yang namanya ular sawah. Nah, kalau soal burung, itu biasa ya, segala macam. Dan hasilnya melimpah. Kenapa? Belum menggunakan yang namanya zat kimia. Nah, lalu berikutnya apa? Pada zaman dulu juga ada namanya lumbung padi. Kita belajarlah dari suku Baduy ya. Saya nggak pernah dengar tuh suku Baduy kekurangan pangan, terus padi gitu. Nggak pernah loh. Kenapa seperti itu? Ya karena kearifan lokalnya masih dijaga. Itu menciptakan kedaulatan pangan kita tidak pernah terganggu. Nah sekarang banyak hal yang harus segera dimulai kembali ya. Lahan yang berkurang, terus kemudian iklim yang berubah. Di zaman Orde Baru dulu, saya masih ingat yang namanya pengumuman terhadap perubahan iklim cuaca, masuk musim panas, musim hujan segala macam itu diumumkan tuh di radio, di televisi. Tujuannya apa sih? Tujuannya agar masyarakat yang bekerja di bidang pertanian, perkebunan tahu, oh ini musim tanam nih, karena ada hujan. Oh ini musim kering nih, mau panen. Sekarang yang kayak gitu nggak ada. Pengumuman-pengumuman begitu. Di zaman Orde Baru saya masih ingat radio RRI itu mengumumkan yang namanya harga gabah, harga cabai. Semua harga-harga diumumkan. Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak ada tengkulak yang memainkan harga. Nah sekarang kita lihat itu ditiadakan tuh. Akhirnya pemerintah kerepotan untuk menangani yang namanya tengkulak. Naik turunnya harga itu kan tengkulak yang main. Kemarin saya dengar di berita di medsos, ada seorang ibu-ibu meraung-raung karena harga jagungnya jatuh pada saat panen. Kenapa itu bisa terjadi? Karena upaya untuk mencegah para tengkulak-tengkulak itu main, itu nggak ada dilakukan oleh pemerintah.
Sudah berapa lama kita meninggalkan itu? Akibatnya, para pekerja perkebunan, pertanian meninggalkan lahan pekerjaannya. Nah, saya pernah mengatakan bahwa mereka meninggalkan lahannya, beralih kerja, mengambil kehidupan yang lain. Tentunya itu mengganggu hasil panen kan? Dampaknya seperti ini sekarang. Untuk membutuhkan kebutuhan yang mendesak, ini warga negara bertambah nih. Sedangkan hasilnya menurun. Apa yang dilakukan oleh pemerintah? Lagi-lagi adalah mengimpor beras. Untuk apa? Untuk ketahanan pangan. Mengakuisisi yang ada di Kamboja kemarin, itu salah satu cara singkat cutting problem. Satu, tujuannya mungkin ya, menekan harga beras yang terus-menerus naik. Lalu yang kedua ya, untuk menyelamatkan stok pangan, ketahanan pangan. Nah, suka atau tidak suka, kita harus mau kembali lagi deh. Membuka lagi lembaran-lembaran dulu kita menjadi penghasil perkebunan, pertanian, daging, dan segala macam yang begitu sukses. Jadi orang tidak takut untuk menjadi petani, orang tidak takut punya perkebunan, orang tidak takut punya peternakan segala macam. Dengan satu syarat, caranya apa? Pemerintah mampu mengawal. Pemerintah tidak boleh kalah dengan tengkulak. Pemerintah harus betul-betul menjamin yang namanya pupuk atau bibit, yang terutama itu bibit, kepada masyarakat yang bekerja di bidang itu. Nah, sekarang persoalannya kan jarang sekali tuh diskusi soal itu. Yang didiskusikan ada stok pangan. Stok pangan. Padahal budidaya tanaman itu udah berkembang banyak tuh. Sekarang sudah mulai pakai yang baru tuh yang pakai cuma pipa, bambu segala macam. Hidroponik. Itu sudah bagus. Tapi kan hanya hidroponik itu bagus banget. Tapi hari ini saya lihat orang yang mau bergabung atau bekerja di bidang hidroponik itu ya karena hobi tanaman aja. Dia punya hobi, dia punya lahan, ikut-ikutan, terus akhirnya menghasilkan. Bisa nggak itu ditingkatkan lagi? Di Jakarta ini banyak banget tuh air Petra. Tapi hasilnya apa? Hidroponik itu kalau dimanfaatkan, waduh luar biasa tuh. Seperti yang saya kemarin kasih ujian kepada Heru ya, bikin lumbung ketahanan pangan di Kepulauan Seribu itu bagus. Naikin lagi ke daratan sekarang, air Petra dimanfaatkan. Tanam semua pohon-pohon yang berbuah. Jangan cuma akasia. Memang akasia menurut penelitian itu dapat menyimpan air yang banyak. Kan begitu? Tapi kan cuma air. Kan ada juga tanaman-tanaman yang bisa menumbuhkan jambu. Atau dulu waktu saya masuk di Jakarta itu masih ada yang namanya buah tebu. Ditanam segala macam. Mangga segala macam. Itu bisa dibuat. Nah, sekarang kalau kita bicara soal kedaulatan pangan dan segala macam, larinya pasti ketersediaan air. Kemarin di Bali itu bicara soal konferensi soal air ya. Ini lucu sebenarnya. Harga air di Jakarta, di Indonesia, sama harga bensin premium, mahalan mana? Mahalan air. 1 liter Pertalite itu sekarang 10.000 ya. Terus dibandingkan Aqua, premium itu kan terbatas. Betul ya? Air nggak terbatas. Teorinya itu kan siklus. Air dari laut menguap, ditampung di awan, didorong ke daratan, air turun dari gunung, mengalir ke kota. Hanya kan sekarang penggunaan yang berlebihan nih, yang nggak terkontrol, pengawasan yang nggak ada, yang sangat lemah. Akhirnya ancaman terhadap kekeringan itu terjadi. Tapi saya kembali ke topik awal adalah air itu tidak boleh menjadi, kan masyarakat takut tidak bisa dapat air. Itu karunia nggak mungkin bisa putus, kecuali kiamat. Sekarang bisnis apa yang tidak mati kalau kita bisnis air? Padahal itu hak hidup orang banyak loh. Di luar negeri aja itu banyak sekali disediakan tempat-tempat untuk minum gratis. Di Indonesia, di Jakarta, waduh, kita khawatir air kan? Khawatir air atau apa? Banjir. Coba bayangin, bisnis bisnis air itu besar-besar. Aqua, apalagi tuh, air mineral segala macam tuh. Itu diambil dari mana tuh? Diambil dari hak hidup orang banyak.
kita bayar. Yang paling menjengkelkannya lagi apa? Semua hunian-hunian yang besar, mall, gedung tinggi, pun mencuri air tanah. Saya waktu tinggal di Kelapa Gading tahun 80-an ya, saya lupa tahun berapa, pindah dari Balikpapan masuk ke Jakarta, masuk Kelapa Gading. Di Kelapa Gading itu belum ada spam. Mau tidak mau orang yang tinggal di situ memanfaatkan air tanah, karena ketersediaan loh. Kalau dikatakan sekarang itu penyebab, salah satu penyebab ya, utama ketinggian Jakarta itu turun, itu salah. Saya nggak yakin, itu maksudnya itu nggak benar. Saya pernah ikut seminar tahun 95 atau 96, waktu saya masih kuliah. Pemprov DKI Jakarta tuh memberikan data tentang pembangunan, rencana pembangunan kota Jakarta. Itu gedung-gedung tinggi semua. Sekarang hasilnya, gedung tinggi itu kan banyak sekali menghabiskan air, keruk ke dalam segala macam. Padahal yang saya tahu peraturannya itu, gedung itu tidak boleh menggunakan air tanah. Tapi kenapa bisa? Lalu yang disalahkan siapa? Apakah yang disalahkan orang-orang yang punya rumah, tidak ada kesediaan pump, akhirnya mau nggak mau demi hidup dia bikin sumur. Ini soal pengelolaan air. Saya kasih cerita. Saya kebetulan orang Batak, saya suka sejarah. Dulu opung-opung saya belajar, itu dia menata air itu dengan adil. Air itu ditata dari sumber air, gunung, sampai ke sungai menuju laut. Dibagi, air ini untuk pertanian, air ini untuk peternakan, air ini untuk perkebunan, air ini untuk rumah tangga, dan air ini sampai ke mana? Itu diatur oleh negara untuk menyejahterakan rakyatnya. Pada zaman itu nggak ada itu, mau jual beli air nggak ada. Dan masyarakat diajak untuk bekerja sama, buat pengairannya, buat irigasinya, mengkanalisasi air supaya tidak banjir. Sekarang kan tidak. Kita ketakutan haus. Anak sekolah, saya punya cerita lucu. Istri saya cerita, ada anak teman saya, akhirnya tidak bisa masuk, tidak ikut ujian hari itu. Kenapa? Dia harus pulang lagi, airnya ketinggalan, air minumnya ketinggalan. Coba. Dia buru-buru pulang, ambil air minum ke rumah, balik ke sekolah, udah masuk. Akhirnya hari itu anaknya nggak sekolah. Miris nggak kita tuh? Air sumber energi loh. Kita hari ini bicara stunting, tapi hal semacam itu aja masih sulit kita buat. Kan konyol ya. Sekolah tidak menganjurkan itu kan sebenarnya. Yang saya mau katakan gini, apa susahnya sih menciptakan air yang siap diminum? Seperti kalau kita ke Dufan ada tuh, air yang siap diminum gratis. Kenapa di situ ada, lalu di sekolah-sekolah tidak ada? Kemana pemerintah ini? Saya sudah berpikir gini, di sekolah, di pasar, di rumah ibadat, itu selalu ada air yang dibuang percuma. Katakan begini, di masjid ya, orang sholat, kan ambil wudhu ya, airnya kan terbuang begitu saja. Kalau air itu dimasukkan ke bank air, diolah, entah dimasak dengan cara teknologi, kan begitu, lalu ditampung, terus dikeluarkan untuk orang minum. Coba. Padahal di masjid-masjid itu hampir banyak yang namanya sekolah-sekolah pengajian tuh. Begitu juga di gereja kan, selalu ada airnya. Di mana lagi yang nggak ada? Itu pengelolaan air yang sangat mudah loh kalau kita mau. Dia tidak jadi limbah karena hanya air. Sedangkan limbah itu bisa diolah menjadi lebih sehat gitu, apalagi air. Nah, jadi ketersediaan air sehat kita itu bisa kok. Kita nggak takut kalau pemerintah mau memanfaatkan ruang-ruang seperti itu. Sekarang kan enggak. Tiba-tiba, mohon maaf ya, yang dibangun sama Anies jalan sepeda. Untuk apa? Betul kan? Lo kenapa nggak buat bank air sih di tempat-tempat semacam itu? Di Air Petra coba. Kan selalu ada sumber air di situ. Dibikin dong. Artinya kita sudah mulai peka hal-hal yang demikian. Jadi saya coba memanfaatkan isu internasional yang kemarin baru di Bali tuh, konferensi soal air. Saya nggak mau bicara jauh-jauh deh. Saya bicara bagaimana pemerintah bersama masyarakat, semualah, mau DPRD, DPR RI, duduk satu meja, air kita ini berlimpah. Yuk kita manfaatkan. Air kita ini anugerah dari Sang Pencipta. Jangan dijadikan komersialisasi yang sangat luar biasa. Masa sih warga biasa juga harus beli air? Tapi kalau untuk perkantoran oke lah. Saya bisa ngerti. Nah, hal demikian itu sederhana, simpel. Tapi itu salah satu sumber apa? Kedaulatan pangan kita. Air kan? Salah satunya, nggak mungkin tanpa air. Orang lebih baik nahan lapar daripada nahan haus loh.
Dan itu sangat bermanfaat untuk anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak sekolah kita terganggu daya jelajah berpikirnya hanya kekurangan air.